Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Buya, saya ingin bertanya, masalah sholat subuh Buya, duduk apa yang paling afdol? Apakah duduk iftirosh atau duduk tawaruk di saat tahiyat akhir Buya? Karena saya ada mendengar seorang ustadz yang menjelaskan masalah dua hadis tentang duduk ini Buya. Mana yang paling kuat dalam kedua hadis tersebut? Duduk ya disebutkan bahwasanya, ulama menyebutkan bahwa semua duduk yang akan diikuti oleh salam makanya tawarruk. Bukan iftiras, tawarruk itu mendayakan, mohon maaf, bokong kita tuh nempel ke tanah, tawarruk dengan cara telapak tangan kita masukkan bawah betis, ujung betis, kita masukkan bawah ujung betis, tawarruk. Semua duduk yang diiringi oleh salam seperti itu. Semua duduk yang diiringi oleh salam, tapi setiap duduk yang tidak diiringi salam namanya iftirosh. Iftirosh adalah dengan cara mungkin Anda digambarkan bagaimana cara nyontohkannya. Iftirosh itu adalah Anda melipat kaki Anda duduk di atas telapak kaki kiri. Kemudian telapak kaki kanan Anda diluruskan. Anda duduk telapak kaki kiri. Iftirosh. Mungkin kalau sebagai contoh begini. Ini adalah iftirosh. Setiap duduk yang akan diikuti oleh salam maka namanya tawarruk begini. Karena setelah itu langsung assalamualaikum. Tapi kalau duduk tidak diiringi salam namanya iftirosh begini. Termasuk karena mau sujud sahwi begini dulu. Atau di tahiyat yang pertama mau berdiri seperti ini. Ini adalah paling bagusnya cara duduk. Adapun masalah keabsahan duduk, Anda boleh duduk begini, sila boleh, begini juga boleh sah, ya, begini boleh, begini juga boleh. Itu boleh, masalah cara boleh. Cuman bicara terbaik, semua kaidahnya. Setiap duduk yang akan diiringi salam makanya pakai tawarruk. Warik ini warik duduk. Tawarruk tuh wariknya itu bokongnya itu nempel di tanah. Kalau iftirosh menjadikan telapak ini firosh, alas buat tempat duduk kita seperti ini. Ini jadi seperti itu. Nah, mungkin Anda salah dengar saja dan ini hampir tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mungkin Anda mengatakan dua duduk ini memang ada. Cuman Anda kelihatannya mungkin salah dengar sehingga dipikir mengutamakan iftirosh daripada tawarruk. Enggak, tawarruk adalah seperti itu kaidahnya. Baik Bu ya. Bu ya, kalau seandainya nih kadang syaf yang mepet banget, dempet banget Bu ya. Kadang di bagian tahiyat akhir itu kadang menjadi susah untuk tawarruk Bu ya. Karena kadang kalau duduk tawarruk akhirnya ngedudukin kakinya orang yang di sebelahnya. Kalau seperti itu apakah udah tetap aja tawarruk tapi ya gitu Bu ya? Semua adalah jika memang tawarruk bisa lakukan tawarruk. Kalau tawarruk ganggu orang lain enggak usah tawarruk. Gitu Bu ya. Baik. Soalnya baik, karena ganggu orang nggak boleh. Baik Bu ya. Karena tawarruk itu sunnah semuanya. Cara duduk semacam itu adalah sunnah. Dan mohon maaf Bu ya, mungkin sedikit tambahan, kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur duduk tawarruk di waktu iftirosh atau sebaliknya Bu ya, tiba-tiba dia sadar, oh dia salah duduk. Apakah yang lebih utama dia tetap di posisi itu atau dia merubah duduknya Bu ya? Dia ada dua cara. Dia bisa saja tetap dalam posisi yang salah tadi. Misalnya dia duduk seharusnya tawarruk, duduk menjelang salam. Tapi ternyata duduknya adalah iftirosh. Maka kalau bisa dia langsung merubah menjadi duduk tawarruk, tapi dengan cara jangan sampai punya gerakan-gerakan yang menjadikan sebabnya batal sholat. Maka gerakannya pelan-pelan, jangan kayak orang mau kemana gitu. 1, 2, 3 batal semuanya. Karena mencari sunnah tapi melakukan yang haram tidak boleh. Atau sebaliknya, seharusnya dia adalah iftirosh tapi keburu tawarruk. Tak taunya kakinya sudah dimasukkan ke sana. Padahal kita masih di tahiyat yang pertama. Lalu bagaimana? Kalau Anda bisa menarik dengan perlahan tanpa harus Anda mengakukan gerakan yang bahkan termasuk dijaga antara jidat, tidak boleh langsung menjurung ke arah dekat ke sujud. Mungkin itu adalah sebagian ulama mengatakan itu seperti masuk rukun baru. Sehingga sebagian mengatakan misalnya begini. Ini kayaknya harus misalnya seharusnya karena sudah mendekati salam seharusnya kan begini. Lalu ternyata saya begini. Ini lupa ingin masuk, tinggal masukkan aja pelan gini. Nah, tanpa harus melakukan gerakan yang banyak. Tanpa harus begini caranya. Nah, ini berapa gerakan? 1, 2, 3 batal salat.
Karena ini adalah untuk menuju sunnah. Untuk menuju sunnah. Atau misalnya mestinya adalah dia itu tawarruk iftiras begini. Cuman tak taunya di rakaat yang kedua sholat duhur terlanjur begini. Sama, sebaiknya untuk mendapatkan kesunahan tetap ditarik. Nariknya adalah jangan melakukan gerakan yang banyak, dan sebisa mungkin jidat ini jangan sampai menjulur ke depan seperti orang mau sujud. Karena sebagian ulama ini membatalkan juga. Cukup ini posisi tetap tegak begini, sehingga kita ngerti kalau ini posisi dalam ibadah. Jadi tinggal ditarik pelan gini. Tanpa harus gini. Ini yang menjadikan salah. Berapa gerakan? 1, 2, kemudian jidatnya menunjur ke depan, ini akan menjadikan sebab ulama mengatakan batal sholatnya. Jadi kalau ingin merubah, gini saja. Nah, selesai. Seperti itu. Tapi kalau ternyata, mohon maaf, sebagian orang tuh body badannya beda-beda. Ini nggak bisa, kecuali harus begini. Ya sudah, biarin salah begitu, karena ini tidak membatalkan. Mohon maaf, sebagian orang tuh kalau harus ngelipat ini tuh berat, susah. Apalagi mungkin ada sedikit sakit dan sebagainya, harus begini. Oh, nggak usah, biarkan begini saja, tidak membatalkan sholat. Karena ketuker ini nggak bisa. Ini misalnya ini masih rakaat yang kedua ternyata begini, hanya tidak mendapatkan sunnah iftirash saja, gitu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.